kalian bersenjata. Masa bisa kalah dengan mereka? Hah? Dan kalian, pendekar geledek 1000, mana kesaktian kalian yang sering kalian bangga-banggakan? Mana? Tinggalkan tempat ini. Aku tidak mau tahu. Aku beri kalian 3 hari. Jika dalam tempo 3 hari mereka belum juga ditangkap, dan aku masukkan ke dalam bui, maka kalian sendiri yang aku pecat. Dan aku kerangkeng dalam bui. Pergi! Pergi kalian semua! Ada kabar baik? Ada, Menir. Tentang Lindu Aji. Bagus. Kalau Lindu Aji bisa tertangkap, aku bisa naikkan pangkatmu, Ki Demang. Kalau Lindu Aji tidak tertangkap, tapi menyeberang ke pihak kita, saya mendapat apa? Itu lebih bagus lagi. Bukan hanya pangkat yang aku berikan, tapi juga surat penghargaan Gubernur Jenderal di Batavia. Apa kau bisa, Ki Demang? Kenapa tidak? Asal ada dana dan mau berusaha. Aku akan biayai berapa saja yang Ki Demang butuhkan. Bagaimana rencana Ki Demang? Sekarang saya tinggal bersama Lindu Aji di rumah Kubudarta. Serumah? Ya, serumah. Harimau sama kambing dalam satu kandang. Lantas bagaimana? Ki Kubu jangan ditangkap dulu. Dia bisa saya jadikan alat untuk menjerat Lindu Aji. Bisa aku atur. Apalagi Ki Demang? Saya butuh Nona Kori. Kori? Ya, Nona Kori. Tidak bisa, Ki Demang. Kau tahu dia wanita. Untuk apa Kori harus terlibat? Kori bisa jadi umpan. Beraninya kau minta Kori? Kalau dia istri tuan, pasti saya tidak akan berani. Tapi Kori wanita... Tapi jangan Kori. Mintalah selain dia. Sudah saya cari semua wanita di kota ini. Tapi tidak ada yang cocok selain Kori. Dia cantik karena dia wanita blasteran Belanda Jawa. Dia cerdas dan gesit. Bicaranya memikat. Dia punya kelebihan. Sekarang terserah Menir. Jika Menir setuju, rencana besar ini bisa saya lanjutkan. Jika tidak, tidak apa-apa. Toh saya tidak rugi. Baik-baik. Aku setuju. Tapi kalau tidak berhasil, tempurung kepalamu sebagai jaminannya. Mengerti? Berhasil tidaknya, itu tergantung kerjasama saya dengan Menir. Kapan kau mau bawa Kori? Sekarang juga. Saya minta Menir menugaskan langsung pada Nona Kori. Supaya dia tahu apa yang harus dilakukannya. Untuk mendukung semua rencana saya. Baik. Mari kita ke rumahnya. Menir Hendrik. Tidak mungkin. Ini bukan harinya. Celaka. Siapa? Menir Hendrik bersama Demang Antawirya. Ek bisa mati ditembaknya kalau ia tahu Ek ada di sini. Larilah lewat pintu belakang dan jangan lupa uangnya. Kori? Kori? Kori sayang? Siapa? Eike. Eke siapa? Sebutkan nama. Jangan bercanda, Kori. Masa ia tidak kenal suara Eik? Tidak. Sebutkan nama dulu. Coba tebak siapa? Apa benar menirku yang tampan? Romeoku yang luar biasa kuatnya. Betul. Eike Romeo. Kori Julietku. Lihat di bawah sana, Guru. Itu Gerandong. Kejar! Kemana larinya tadi, Guru? Baru saja aku melihatnya dengan jelas. Kita cari. Pasu saktiku, tunjukkan di mana Gerandong berada. Diakah yang bernama Gerandong, Guru? Ya,
Anak kecil? Benar. Dialah calon lanang jagat. Tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Dialah cucuku, sekaligus calon suamiku. Masih kecil jadi suami guru. Dia cucuku waktu dia masih kecil. Tapi nanti kalau dia sudah dewasa dan menjadi lanang jagat, dialah yang pantas menjadi suamiku. Ayo, kita cari Grandong. Dia tidak akan jauh dari sini. Ada apa, Panglima? Sebaiknya rombongan ini kita bagi dua, Kiai. Kenapa? Demi keselamatan dan demi berhasilnya tujuan kita, Kiai. Kalau menurut Panglima sebaiknya dibagi, ya dibagi saja. Silahkan. Bagusnya bagaimana? Kiai Jabat memimpin Nyai Bidara dan Farida. Rombongan Kiai tetap menempuh alam insan, alam jisim. Nah, sedangkan rombongan Kiai Basari, Datuk Larang Tapa dan Rindi Antika menempuh alam halus, alam jin. Kenapa harus begitu? Saya tidak bisa menjelaskan. Tapi Kiai akan menyaksikannya sendiri. Apa sebabnya saya bagi seperti ini? Kiai, bawa Datuk Larang Tapa dan Rindi Antika. Apa tugasku, Panglima? Saya merasa akan ada bahaya yang akan datang dari alam jisim dan alam halus. Nah, Kiai awasi alam halus, sedangkan kami akan mengawasi alam jisim. Manakala datang bahaya, berilah tanda isyarat dengan ayat agung Ja'al Haq. Demikian pula sebaliknya, jika rombongan kami menemui bahaya. Baiklah, silahkan memasuki alamnya masing-masing. Datuk, silakan. Baik. Ada apa, Kiai? Datuk tidak melihat benda besar yang melintas di hadapan kita. Tidak. Mana? Di sana. Rindi, kau tidak melihat? Lihat, Kiai. Seperti... Kenapa? Ayo, katakan saja, Rindi. Aku seperti melihat naga saka, Kek. Ah, Masya Allah. Kita tidak akan selamat jika bertemu dengannya. Makhluk apa itu, Datuk? Naga raksasa dari bangsa jin merah, Kiai. Ayo, cepat. Awas, Kiai! Alhamdulillah. Kiai tidak apa-apa? Alhamdulillah. Bagi bangsa kami, naga saka sangat ditakuti, Kiai. Seharusnya yang kita takuti hanyalah Allah. Iya kan? Betul, Betul, Kiai. Kiai. Di saat menghadapi rasa takut, kebanyakan kita tidak mengingat Allah. Yang diingat hanya bahaya yang nampak di depan saja. Ada apa lagi, Panglima? Grandong ada di sini. Di mana? Saya tidak tahu di mana pastinya. Tapi dia ada di sini. Mari, kita cari penginapan. Di rumah Pak Kuhu saja, Kang. Benar. Sambil memperingatkan Pak Ku tentang Raja Pati yang akan ditimbulkan oleh si Grandong. Pak Kuwu. Ada
Ada yang mencari Pak Kuwu. Siapa kalian? Maaf, Pak. Kami musafir. Kami sangat mengharapkan pertolongan Pak Kuwu. Oh, kehabisan bekal. Mau minta derma? Bukan. Kalau diizinkan, kami mau menumpang menginap di sini. Semalam? Boleh kalau semalam? Mungkin untuk beberapa malam. Sampai urusan kami di sini selesai. Urusan apa? Maaf, kami tidak bisa mengatakannya. Aku ini Kuwu di sini. Aku harus tahu maksud dan tujuan orang asing yang datang kemari. Kami khawatir Pak Kuwu tidak percaya. Malah menganggap kami hanya mengada-ada. Katakan saja, tentang aku percaya atau tidak, itu urusanku. Kami sedang mengejar makhluk setengah setan. Yang hidupnya dari menghisap darah manusia. Grandong namanya. Kalau sampai dia hadir di satu tempat, pasti akan ada Rajapati. Karena dimakan Grandong itu? Benar. Siapa namamu, Cah Ayu? Farida, Pak. Cucu nenek? Bukan, Sudah punya suami? belum. Kebetulan aku duda. Istriku sudah 1 tahun aku cerai. Bagaimana jika aku izinkan kalian menginap di sini? Berapa malam pun kalian suka. Bahkan tinggal selamanya di sini pun boleh. Tapi dengan syarat, gadis ini aku ambil jadi istriku. Tidak bisa. Dia sudah punya calon suami. Kan baru calon. Calon masih bisa dibatalkan. Sudahlah Pak Kuwu. Jangan ngelantur. Boleh tidak kami menumpang menginap di sini? Tidak! Rumahku bukan penginapan. Terima kasih. Permisi. Hei, tunggu! Ingat Pak Tua, ini desa yang makmur dan aman. Kalau terjadi Rajapati seperti yang tadi kau ceritakan, berarti kalianlah penyebabnya. Kalian yang harus bertanggung jawab. Apa maksudnya, Kang? Kurang ajar. Mau menolong malah dicurigai. Maklum saja, Kang. Dia kan orang awam. Kemana kita sekarang? Mana mungkin di dusun sekecil ini kita menemukan penginapan? Kita cari rumah Tuhan. Maksudnya musola? Iya, musola atau masjid. Ayo. Ki Haji, ada yang mencari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka mencari masjid, Ki. Mau menumpang sholat. Terima kasih. Mau sholat di sana? Maaf Ki. Kami semua musafir. Kami bukan hanya mau numpang sholat saja. Tapi kalau bisa, kami juga ingin menginap di sini. Masjid ini tempat sholat, bukan tempat menginap di sana. Tapi kami butuh tempat untuk menginap, Ki. Bisa, tapi bukan di masjid. Kisanak bisa menginap di rumah saya. Terima kasih, Ki Haji. Kami sanggup membayar biaya penginapan. Tidak usah bayar. Rumah saya bukan penginapan. Simpan saja uang Kisanak untuk bekal di perjalanan. Mungkin kami bukan hanya semalam, Ki Haji. Barangkali butuh untuk beberapa malam. Berapa lama pun saya tidak keberatan. Makin lama, makin banyak pahalanya, kan? Sudah tiba waktunya, Ki. Nyibidara? Nyibidara? Sudah waktunya Bidara. Jadi ikut. Iya, tentu. Bagaimana dengan Farida? Biarkan saja. Sepertinya dia sangat lelah sekali. Tidurnya pula sekali, Kakang. Tidak apa-apa kalau ditinggal. Tidak.
Tadi aku sudah bilang bahwa kita akan keluar tengah malam nanti untuk menangkap si Grandong. Katanya dia akan di rumah saja, Kakang. Bagus. Kalau begitu, kita berangkat sekarang. Silakan, Kakang. Mau kemana Kisana? Mau keluar. Untuk apa? Seharusnya Kisana istirahat saja. Bukankah Kisana capek setelah berjalan jauh? Terus terang Ki Haji, kedatangan kami ke sini untuk menangkap makhluk yang sangat membahayakan orang banyak. Makhluk apa? Orang, jin, atau binatang? Ki Haji ingin tahu? Ya, kalau boleh. Boleh saja, tapi dengan syarat. Jika sudah melihat, Ki Haji tidak boleh bercerita kepada siapapun, kecuali kepadaku, atau kepada orang-orang sakti yang aku kenal. Sanggup memenuhi persyaratan itu? Sanggup. Mari. Kalau ada apa-apa, jangan segan-segan datang pada kami. Mari. Kita mau kemana, Guru? Diam. Telinga si Grandong sangat tajam. Dia akan menjauh kalau tahu ada orang yang sedang mencarinya. Aku mengatakan, kau sedang kelaparan, Grandong. Sebetulnya apa yang dicari Pak Kuwu? Makhluk. Makhluk apa? Manusia setan. Bisa saja Pak Kuwu ini ngajak bercanda di tengah malam begini. Daripada mencari yang tidak-tidak, mendingan mencari ketan. Betul Pak Kuwu, ketan di warungnya Pak Tutur enak. Aku tidak bercanda. Aku penasaran dengan omongan orang tua yang aku temui tadi siang. Katanya ada makhluk setan beneran yang akan menjebarkan Raja Pati. Kalau tahu begini, mendingan aku tidur saja di rumah. Pak Kuwu ini ada-ada saja. Aduh, Pak Kuwu jalan saja duluan. Nanti aku menyusul. Kenapa kamu? Mules Pak. Kebanyakan sambal kacang barangkali. Ayo kita lanjutkan.
Kurang ajar, dasar ini. Hari ini tamat riwayat menjabat. Atau sebaliknya kau yang kuringkus. Lantas aku musnahkan dengan cemeti amal rasuli. Jangan bermimpi. Cemeti amal rasuli tidak ada di tanganmu. Iya. Masya Allah. Ada apa di sana? Mak Lampir. Mak Lampir sedang bertempur dengan Kiai. Grandong juga hendak diringkus. Kita harus bantu Kiai. Kiai siapa? Kiai Jabat dan Kiai Basari. Juga Nyai Bidara, Datuk Larang Tapa, dan Rindi Antika. Semuanya. Mereka perlu bantuan kita, Kiai. Di mana mereka berada? Lembah Jalamatia. Lembah Jalamatia? Benar, Kiai. Sembara. Iya, Kiai. Kau gendong Basir. Gunakan ajian sampar angin. Kita menuju ke lembah Jalamatia secepatnya. Datuk. Datuk Jabat bisa melalui udara. Atau melalui alam Datuk sendiri. Baik, Kiai. Lah, pada raib. Semilik kete. Kita kemana, Sembara? Sudah, jangan baik tanya. Ayo cepat aku gendong. Nanti dulu. Kenapa harus digendong? Nanti kalau tiba-tiba di tengah jalan perutku sakit, bagaimana? Tuh kan, perutku sudah minta diisi. Perutku mulai sakit, melilit. Lapar, Sembara. Perut melulu yang dipikirkan. Ayo cepat. Kalau begitu aku tidak tanggung jawab. Kalau di tengah jalan isi perutku keluar sendiri. Banyak ngomong kamu. Ayo cepat naik. Semilik kita. Karena aku sudah bilang tadi. Cepat, jangan buang waktu. Bertasbih, Kiai.
Grandong biar saya yang menghadapi.